Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya memberi tema kepada kita, yaitu kemuliaan Tuhan. Ya, saudara-saudara, berbicara kemuliaan Tuhan itu sama artinya kita berbicara rahasia Tuhan. Jadi bagaimana kita boleh memperoleh kemuliaan Tuhan itu? Kita bukan menerima kemuliaan Tuhan hanya pada saat kita beribadah kepada Dia. Ya. Oleh karena itu kita buka dulu firman Tuhan dari 2 Tawarikh, ya, bukan 2 Korintus. 2 Tawarikh pasal 5 ayat 13 dan 14. Yang sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ayat 14, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini harus kita mengerti. Sekali lagi, berbicara kemuliaan Tuhan itu sama artinya kita berbicara tentang rahasia Tuhan. Nanti kita lihat ayatnya, apa itu kemuliaan Tuhan. Nah, jadi kemuliaan Tuhan itu selalu ditunjukkan dengan awan, ya, juga ditunjukkan dengan api, juga dengan angin. Nah, kalau kita lihat waktu Tuhan mau bertemu dengan Musa, Musa naik gunung Sinai pada waktu dia mengembalakan ternak Jitro. Dia naik ke gunung Sinai, lalu apa yang dia lihat? Dia melihat ada api di semak, tetapi semak itu tidak terbakar. Ya, itu menandakan ada kemuliaan Tuhan. Lalu Musa mendekat. Waktu dia mendekat, apa yang Tuhan bilang? Musa, tanggalkan sepatu, karena tempat di mana kamu berdiri adalah penuh dengan kemuliaan. Nah, saudara-saudara, makanya kita pun pada waktu datang kepada Tuhan harus dengan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki kemuliaan Tuhan itu nantinya? Yaitu dengan hati yang tulus. Amin. Dengan hati yang tulus, pikiran yang bersih. Itu caranya, saudara-saudara. Nah, makanya kemuliaan Tuhan selalu ditunjukkan dengan awan, dengan api, juga dengan angin, saudara-saudara. Ya. Nah, apa itu kemuliaan Tuhan? Coba kita baca. Silakan satu orang baca di dalam Amsal pasal 25. Apa itu kemuliaan Tuhan? Amsal 25
ayatnya yang kedua bagian A. Ya. Silakan satu orang dapat. Amsal 25 ayat 2a. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Ya. Jadi saudara-saudara, kemuliaan Allah itu adalah merahasiakan sesuatu. Apa yang dirahasiakan? Itu makanya kita yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini itu semuanya adalah rahasia. Kalau kita menerjemahkannya, mengartikannya menurut akal logika kita, kita pasti tidak mampu. Ya, pasti tidak mampu. Karena itu kita yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian Tuhan itu adalah merahasiakan segala sesuatu. Bagian B-nya di apa? Tetapi kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Nah, tetapi kemuliaan raja-raja atau kemuliaan manusia adalah menyelidiki sesuatu. Itu makanya di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat 4 dikatakan di sana. Hai engkau Daniel, sembunyikanlah rahasia ini sampai kepada akhir zaman. Banyak orang yang akan menyelidiki pengetahuan dan pengetahuan akan bertambah. Jadi firman Tuhan itu selain dia mengandung kuasa di dalamnya, juga mengandung pengetahuan di dalamnya, mengandung hikmat yang ada di dalamnya. Makanya kemuliaan Tuhan itu adalah merahasiakan segala sesuatu, tapi kemuliaan manusia itu ada dua. Apa itu kemuliaan manusia? Yaitu hikmat dan kuasa. Coba kita baca dulu di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-6. Silakan satu orang baca yang kuat. Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, perhatikan saudara-saudara. Mazmur ini mengatakan apakah manusia? Sebenarnya manusia itu adalah debu. Sebenarnya manusia itu adalah kotor. Tetapi perhatikan, dia memahkotai kita dan menaruh kemuliaannya. Hampir saja kita sama dengan Allah, tapi hampir tidak sama dengan Allah. Jangan pula nanti saudara sama dengan Lucifer. Ya, aku mau sama dengan Allah, tidak pernah, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita sama dengan Allah. Nah, jadi saudara-saudara, apa kemuliaan Allah merahasiakan segala sesuatu? Apa kemuliaan manusia? Yaitu menyelidiki segala sesuatu itu. Makanya manusia itu akan punya hikmat dan punya kuasa. Itulah kemuliaan manusia. Tetapi kemuliaan manusia itu tetap bersumber daripada Allah. Ya, bersumber dari Allah. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Hikmat Allah itu tidak bisa kita jangkau, saudara-saudara. Kemuliaan Tuhan itu tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita pahami. Kalau tidak diberikan karunia bagi kita untuk mengartikannya. Jadi jangan harap saudara-saudara di luar daripada Yesus Anda bisa mengerti firman Tuhan, nggak mungkin. Hanya hikmat Tuhanlah yang dapat mengungkapkan rahasia firman Tuhan. Karena itu siapa yang tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin mengerti firman. Satu contoh saudara-saudara, kalau kita masih merokok, ya, makan sirih, ya, dan lain sebagainya itu, apalagi narkoba, mau dibukakan rahasia firman itu tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, itu tidak mungkin. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa menerima kemuliaan Allah? Kita bisa menerima kemuliaan Allah seperti yang dikatakan 2 Tawarikh pasal 5 ayat 3 saudara. Ketika bangsa Israel itu memuji memuliakan nama Tuhan, dan saat itu
kemuliaan Tuhan turun bagi kita. Nah, saudara-saudara, apa kemuliaan Allah itu? Ya, tadi sudah dikatakan bahwa kemuliaan Allah itu adalah merahasiakan sesuatu. Nah, sekarang adalah firman Tuhan. Firman itulah yang menjadi rahasia Allah. Nah, firman itu yang sekarang sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi, hikmat Allah, kemuliaan Allah sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu makanya siapa saja yang tinggal di dalam Yesus Kristus, siapa yang hidup di dalam Yesus Kristus, dia akan beroleh hikmat, dia akan beroleh kuasa, dia akan beroleh keselamatan, dosanya diampuni. Apa yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23? Dikatakan karena semua orang telah karena semua orang telah berbuat dosa dan apa? Dan telah kehilangan kebenaran. Apa yang hilang? Apa yang hilang? Yang hilang dari diri kita itu adalah kemuliaan. Akibat hilangnya kemuliaan itu, yang ada adalah dosa. Dosa adalah sumber dari segala malapetaka. Kalau ada dosa, hilanglah kemuliaan Allah. Kalau ada kemuliaan Allah, maka dosa yang hilang. Sekarang kita mau pilih apa? Kita mau pilih dosa atau pilih kemuliaan Allah? Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa tinggal di tengah-tengah. Gak bisa antara dosa dan kemuliaan itu gak ada. Kita tidak bisa tinggal di tengah-tengah itu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa tadi kemuliaan Allah? Apa? Merahasiakan segala sesuatunya. Makanya firman itu sekali lagi adalah hikmat, kuasa, pengetahuan. Makanya bangsa Israel itu nggak bisa kita kalahkan hikmatnya. Ya, nggak bisa kita kalahkan. Pesawat dari mereka, HP dari mereka, makanya syukur kita kepada mereka karena apa? Masa corona begini kita masih bisa beribadah walaupun di rumah. Ya kan? Pakai siaran langsung lagi. Kalau nggak ada HP kita selesai kita ini. Nah, adanya HP itu akan memperkecil dunia, mempersempit dunia ini. Ya, adanya HP. Tentu ini semua adalah hikmat dari Tuhan, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, hikmat dan kemuliaan Tuhan itu sudah ada di dalam Yesus. Mari kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Nah, perhatikan pada ayat yang keempat dan yang kelima. Silakan satu orang baca. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi kepada kekuatan Allah. Nah, saudara-saudara, jelas kekuatan Allah itu berbicara kemuliaan. Jadi sekali lagi dikatakan, aku tidak berkata-kata dengan hikmat manusia. Aku tidak meyakinkan engkau dengan kata-kata manusia, tetapi dengan hikmat Allah. Supaya apa? Hikmat yang kita peroleh bukan dari hikmat manusia, bukan hikmat dunia, tapi hikmatnya Allah. Hikmat Allah ini adalah kemuliaan kita. Tadi sudah saya bilang bahwa kemuliaan kita itu ada dua, hikmat dan kuasa. Nah, itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita mau hidup di dalam kemuliaan Tuhan, rajinlah kita menyelidiki Alkitab. Dengan rajin menyelidiki Alkitab ada dua yang kita peroleh di sini, hikmat dan kuasa. Nah, banyak orang tidak suka kepada firman Tuhan. Makanya seringkali begitu
pendeta berkhotbah, ya, ada yang muak. Begitu pendeta berkhotbah, mulai tidur. Atau zaman sekarang ini malah lain. Begitu mulai pendeta berkhotbah, Facebook main, ya kan? Senyum-senyum pula di sendiri tuh, katanya kan? Nah, saudara-saudara, jangan kita terganggu. Sekali lagi bahwa hikmat Tuhan itu mencerdaskan kita. Karena itu hikmat Tuhan itu adalah kecerdasan. Nah, seperti Salomo, itulah dia kalau dia punya hikmat. Hikmat ini, saudara-saudara, seringkali apa yang tidak diketahui oleh orang, dia sudah bisa ketahui. Saya pernah, kenapa saya pakai bahasa pernah? Karena tidak sering. Jadi pernah begini, saya mendoakan orang yang sakit usus turun. Lalu waktu saya berdoa, saya terganggu dalam doa. Baru saya bilang, ada apa di rumah ini? Dia bilang, oh tidak ada apa-apa. Itu apa yang ada di bawah kolong tempat tidur itu? Saya bilang, padahal saya tadinya nggak ngerti apa. Saya bilang, oh mana ada pendeta? Coba pecah. Nah, ternyata adalah di situ obat yang datang dari dulu, obat yang diberikan oleh dulu. Jadi selesai itu dibakar, nah kita berdoa lagi. Nah, aturannya tadi dia harus operasi karena usus turun itu, sampai detik ini dia tidak pernah operasi. Nah, saudara-saudara, itulah kalau ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu menembus segala sesuatu. Makanya hikmat kemuliaan dari Tuhan tidak sama dengan hikmat dan kemuliaan dari dunia. Yang kita butuhkan adalah hikmat dan kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kenapa kita membutuhkan hikmat dan kemuliaan dari Tuhan? Karena di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12 itu mengatakan, sebab firman itu lebih tajam daripada pedang berbata dua manapun. Lebih tajam. Dia menusuk amat dalam, memisahkan antara roh dan jiwa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak banyak orang yang menyelidiki firman Tuhan. Tidak banyak. Itu makanya bencana demi bencana datang. Sekarang ini bencana seluruh dunia melanda melalui virus corona. Nah, saudara-saudara, tidak banyak orang yang menyelidiki firman Tuhan. Sudah dikatakan Ibrani pasal 4:12 itu, firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam, yang memisahkan roh dari jiwa. Nah, kita yang dikasih Tuhan, pada saat kita menyelidiki firman Tuhan itulah kita punya kemuliaan. Dan kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan kebenaran firman ini. Makanya tidak dapat diselidiki oleh siapapun, ya, tanpa dikaruniakan untuk mengetahui firman Tuhan. Ya, tanpa dikaruniakan tidak ada seorang pun yang bisa mengerti firman Tuhan. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tapi mari kita lihat ini, ya, apa yang dikatakan di dalam Yeremia 2 ayat 11. Seringkali ini yang terjadi, saudara-saudara.
Ya, seringkali ini yang terjadi. Coba satu orang silakan baca Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-11. Yeremia 2 ayat 11. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Nah, perhatikan saudara. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya yang sebenarnya juga itu bukan Allah? Karena Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang disembah bangsa Israel, itulah Allah yang benar. Di luar daripada itu bukan Allah yang benar. Itu adalah Allah-Allah palsu, Allah-Allahnya yang diciptakan oleh setan. Pernahkah suatu bangsa menjual Allahnya walaupun itu tidak Allah? Saya kira tidak pernah. Agama apa yang pernah menjual Allahnya? Tetapi umatku, perhatikan saudara-saudara, tapi umatku menjual kemuliaannya. Bangsa Israel menyalibkan Yesus, yang notabene itu adalah kemuliaan Allah. Bangsa Israel tegar tengkuk, selalu menuntut. Jadi seringkali kita juga orang Kristen menjual kemuliaan kita dengan hal yang lain. Ya, seperti contoh, kalau sudah belum menikah, sudah berumur, seringkali kita menjual kemuliaan Tuhan, bukan? Halo, siapa yang belum menikah di sini? Ayo, pengakuan. Makanya istilahnya tidak ada rotan akar pun jadi. Ya, dia menjual Allahnya. Dia tidak peduli. Saya katakan saudara-saudara, kalau Anda jomblo pun tidak ada dosanya orang jomblo. Amin. Yang jomblo. Amin. Yang jomblo. Iya, nggak ada dosanya. Ya, kalau Anda tetap percaya kepada Tuhan. Nah, seringkali kita menjual Allah itu ya dengan pindah agama supaya dapat istri atau dapat suami. Seringkali kita menjual Allah kita itu dengan jabatan. Rela kita pindah, rela kita menjual Yesus supaya dapat jabatan yang lebih tinggi. Saudara-saudara, sadarkah kita ini? Halo, tidak naik pangkat pun, apakah ada dosanya? Nah, makanya seringkali setan itu mengiming-imingi itu. Ya. Sudah jelas dikatakan, adakah satu bangsa menjual Allahnya yang sebenarnya itu bukan Allah, tetapi umatku, umatku menjual kemuliaannya. Dengan itu tadi, ya, supaya dapat bersuami, ya, tidak ada rotan akar pun jadi, supaya dapat jabatan lebih tinggi, ya, kita jual juga Allah kita, Yesus itu, ya, dan lain-lain, saudara, dan lain-lain. Nah, jadi sekali lagi janganlah kita berlaku seperti itu, tetapi pertahankanlah firman itu dengan setia, karena mahkota kesetiaan sudah disediakan Tuhan bagi Anda. Amin. Halo, amin. Amin. Nah, mahkota kesetiaan, mahkota kesetiaan itu juga sampai pada mati. Saudara menjadi miskin, apakah Tuhan yang salah? Tuhan tidak salah, saudara-saudara. Tapi apa sebabnya Anda yang seperti itu? Tidak punya pekerjaan, Anda miskin. Apa sebabnya? Sudah pasti sebabnya Anda itu tidak peduli kepada Tuhan. Anda tidak menyelidiki firman Tuhan, sehingga Anda tidak punya hikmah. Sehingga setan ini terlalu gampang menipu-nipu kita. Makanya di dalam
Efesus pasal 6 ayat 17 mengatakan itu. Lawanlah iblis dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Memang hanya pedang roh itulah yang dapat melawan iblis. Apa itu pedang roh? Ya firman Tuhan. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, semua ini kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita mau memperoleh kemuliaan, memperoleh kemuliaannya itu sama dengan kita memperoleh hikmat, kuasa. Pada saat kita peroleh hikmat dan kuasa, kita tidak bisa lagi ditipu oleh setan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan harus dalam bimbingan roh Tuhan. Tidak mungkin kita mengerti firman Tuhan tanpa dikaruniakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Kita dalam sikap berdoa dengan sungguh-sungguh. Menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Semua yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memelukku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah lambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan itu adalah merahasiakan sesuatu, yaitu firman-Nya. Kemuliaan bagi manusia itu adalah menyelidiki sesuatu, yaitu menyelidiki firman-Nya. Pada saat manusia menyelidiki firman-Nya untuk mengetahui firman-Nya, dikaruniakan, diberikan karunia supaya manusia mengerti firman Tuhan. Kemuliaan manusia itu adalah hikmat dan kuasa yang bersumber dari firman. Kemuliaan Tuhan itu seluruhnya sudah ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu Paulus mengatakan, aku tidak meyakinkan engkau dengan hikmat manusia, tetapi dengan hikmat Allah, supaya iman kita itu tidak berdasarkan apa yang dikatakan manusia, tetapi berdasarkan kekuatan Allah. Saudara-saudara, mari terus kita menyelidiki firman Tuhan, karena firman Tuhan
sumber hidup kita, sumber berkah bagi kita, baik berkat rohani, jasmani dan materi. Dialah sumber segala sesuatunya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi berbuah berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua kita katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus.